Pemirsa, belakangan ini ramai diperbincangkan soal kabar yang menyebutkan warung Madura dilarang buka. Warung kelontong Madura yang kini banyak menjamur di berbagai daerah sedang jadi perbincangan. Nasional warung Madura yang buka 24 jam. Warung Madura belakangan ini tengah menjadi sorotan lantaran Menghadapi persaingan usaha antara minimarket dan warung Madura, bagaimana pula pengusaha memandang hal ini? Madura, sang penyelamat segala kebutuhan pokok masyarakat. Adakah terlintas dalam benak kalian saat melihat deretan warung Madura yang seolah tak pernah tidur di sudut-sudut kota besar? Dari mana semua ini berawal? Apa yang mendorong mereka, saudara-saudara, teretan-teretan kita semuanya ini, dari Pulau Garam untuk merantau membuka usaha kecil yang gigih ini? Saya ingin mengajak kalian semua sedikit berjalan-jalan, bukan ke hiruk-pikuk kota, tapi ke akarnya, ke Pulau Madura. Sebuah pulau yang tanahnya kering, tapi dari kekeringan itu tumbuhlah daun-daun emas kebanggaan, tembakau Madura. Yang ini sudah biasa. Langsung petos kerotos. Ini empat ya. Nah, dari atas ke bawah. Nah, kan? Ribuan petani, mungkin kakek nenek kita, ayah ibu kita menggantungkan asap dapur mereka pada komoditas ini. Namun, bayangkan, ladang yang dulu subur, yang dulu menjanjikan panen, kini mulai resah. Ada musuh tak kasat mata yang datang mengancam. Ada yang berubah, langit tak lagi seramah dulu, hujan datang tak terduga, kadang derasnya merendam segalanya. Kadang kemaraunya mencekik hingga ke akar. Perubahan iklim, begitu kata orang-orang pintar. Yap, perubahan iklim. Menurut PBB, perubahan iklim adalah perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Perubahan tersebut kadang terjadi secara alami, namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama dalam perubahan iklim. Terutama pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan gas yang memerangkap panas dan menyebabkan pemanasan global. Alfiatul Khairiyah dalam tulisannya di Jawa Pos Radar Madura, tanggal 6 April tahun 2025, ia bilang, ini bukan cuma soal cuaca, ini soal hidup kami yang diobrak-abrik. Alfiatul Khairiyah mengupasnya dengan tajam dalam esainya. Ia bilang, perubahan iklim ini bukan cuma soal cuaca, tapi sudah mengacak-acak sendi sosial, ekonomi, bahkan budaya di Madura, terutama di dunia pertanian kita. Tahu apa akibatnya? Banyak yang terpaksa atau mungkin terdorong untuk meninggalkan cangkul dan sabit mereka. Mereka beralih dari peluh di ladang menjadi peluh di balik etalase warung-warung Madura di kota-kota besar. Tapi kawan, ini bukan sekedar cerita perpindahan profesi. Ada yang lebih dalam, lebih menyesakkan di bawah permukaan. Kalian semua pernah dengar istilah Meksiko untuk menyebut Madura di Surabaya? Stereotype, stigma, seolah ada dinding tak terlihat yang dibangun. Bahkan komentar-komentar di dunia maya, sosial media, itu pun kadang begitu sama, menyakitkan. Tapi, berapa banyak di antara masyarakat Indonesia yang seringkali menjadikan suku Madura sebagai bahan olok-olokan mereka, sebagai bahan bercandaan mereka, kadang-kadang sebagai topik utama yang ditertawakan dalam satu tongkrongan. Dan mereka tidak sadar bahwa itu adalah tindakan yang begitu rasis luar biasa. Analisa Mbak Khairiyah itu sudah bagus menangkap fenomena migrasi ini. Tapi coba kita lihat lebih dekat lagi, Madura ini pulau kecil, rentan sekali. Air laut yang katanya makin naik itu bukan cuma cerita di film. Di pesisir Madura, air asin itu menyusup ke tanah, merusak kualitasnya. Petani jadi makin pusing mengatur pola tanam. Belum lagi banjir yang makin sering datang dalam 10 tahun terakhir ini. Tapi sekarang sudah seperti tamu tak diundang yang rutin berkunjung. Ada rumus bencana katanya. Bencana itu makin parah kalau daya dukung lingkungan kita lemah.
Sementara kita ini ada di lokasi yang rentan. Itulah yang terjadi. Tanah semakin tak ramah memaksa orang-orangnya pergi mencari penghidupan di luar, di sektor informal itu tadi. Dan bukan cuma petani tembakau, nelayan juga merasakan hal yang sama. Laut yang dulu kaya, kini hasilnya tangkapannya menurun. Ekosistemnya terganggu. Padahal Kunto Wijoyo pernah bilang, ekosistem tegalan, lahan kering ini adalah ciri khas kita. Tembakau, si primadona lahan kering itu ternyata manja sekali sama cuaca. Sedikit saja curah hujan berubah, suhu naik ekstrim, produktivitasnya bisa anjlok separuh. Dan bayangkan, bergantung pada satu jenis tanaman di tengah cuaca yang makin tak menentu ini, resikonya sangat besar sekali. Selain itu, analisis agraris juga semestinya bisa mendorong pendekatan khusus terhadap apa yang dihadapi oleh pertanian lahan kering di Madura. Beberapa waktu lalu, seorang pengusaha asal Pamekasan, Madura, Haji Her, bahkan mengajak petani tembakau untuk menurunkan produksinya di musim tanam 2025 ini. Berbagai kajian menunjukkan bahwa fluktuasi curah hujan dan peningkatan suhu yang ekstrim dapat menurunkan produktivitas tanaman tembakau hingga separuhnya. Lalu, apa kita diam saja? Tentu tidak. Bahoire sudah menyinggung soal perlunya transformasi ekonomi berbasis lingkungan. Tapi bagaimana caranya? Nah, ini dia PR besar kita semua, para pemangku kepentingan, dan yang paling penting, para petani itu sendiri. Harus duduk bersama, merumuskan langkah nyata, dan akademisi dari perguruan tinggi di Madura, ayo turun tangan, hasilkan penelitian yang benar-benar bisa diterapkan di tanah sendiri. Khususnya untuk pertanian kita. Petani jangan juga cuma jadi objek, tapi subjek, pelaku utama. Selain itu ada juga cara-cara lain, agroforestry misalnya, menanam pohon, buahan, beternak lebah madu sambil tetap bertani. Atau rehabilitasi ekosistem pesisir dengan menanam mangrove. Ini bisa menjaga kesuburan tanah, melindungi dari abrasi, sekaligus jadi sumber pendapatan baru. Kota pesisir kita juga harus berbenah. Tata ruangnya harus tahan banting sama perubahan iklim. Lihat saja kalau hujan deras sebentar saja, torrential rain istilahnya, langsung genangan di mana-mana. Drainase kita sudah tak sanggup lagi. Dan hujan ekstrim ini akan makin sering karena suhu bumi ini sudah kadung naik. Semua upaya teknis itu bagus, tapi kuncinya ada kebijakan pemerintah yang menyatu. Mitigasi bencana harus kuat, tata ruang harus benar-benar perhatikan lingkungan. Ekonomi lokal harus juga berkelanjutan. Tanpa itu semua, Madura akan terus ditinggalkan. Orang-orangnya akan terus merantau, dan dampaknya bukan cuma soal uang, tapi juga soal kebersamaan kita sebagai masyarakat, soal pembangunan di tanah kelahiran kita sendiri. Jadi, fenomena deagrarianisasi, perginya orang-orang dari ladang ini, adalah alarm buat kita semua. Kita butuh pendekatan yang menyeluruh, strategi adaptasi pertanian yang cerdas, diversifikasi ekonomi di desa-desa, dan kebijakannya benar-benar peduli dan responsif. Ini bukan cuma soal menyelamatkan ladang tembakau, tapi soal menjaga denyut kehidupan masyarakat Madura. Menjaga keberlangsungan pulau ini di tengah gempuran perubahan iklim yang makin menjadi-jadi. Dari ladang tembakau ke warung Madura, itu sebuah perjalanan panjang, penuh tantangan, tapi juga penuh semangat juang. Dan cerita ini masih akan terus kita tulis bersama, tapi semua ini tak akan berjalan tanpa kebijakan yang benar-benar memihak. Pemerintah harus hadir, membuat rencana tata ruang yang adil, memperkuat mitigasi bencana, membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan. Tanpa itu semua, Madura akan terus kehilangan putra-putrinya. Bukan hanya ekonomi yang rugi, tapi juga kebersamaan kita, tatanan sosial yang sudah ada. Fenomena ini, perginya orang-orang dari ladang, adalah panggilan untuk kita semua agar tak menutup mata. Kita butuh strategi yang utuh dari hulu hingga hilir, menjaga pertanian kita, membuka peluang ekonomi baru di desa, dan memastikan kebijakannya ada benar-benar melindungi dan memberdayakan. Ini bukan hanya soal menyelamatkan tembakau,
Ini soal menyelamatkan bangsa depan Madura. Menjaga agar suara dari tanah gersang ini tetap terdengar nyaring dan penuh harapan. Karena di setiap jengkal tanah ini ada doa, ada kerja keras, dan ada cinta yang tak pernah padam. Akhirnya, jika kalian menikmati pembahasan seperti ini dan merasa video ini memberikan perspektif baru bagi kalian, jangan ragu untuk memberikan like, bagikan ke teman-teman atau keluarga yang mungkin juga merasakan keresahan yang serupa. Dan tentu saja subscribe channel ini untuk konten-konten menarik dan mencerahkan lainnya di masa yang akan datang. Kami sangat ingin mendengar pendapat kalian semua. Tuliskan semua pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. And the end, sampai jumpa di video berikutnya.